Apa jadinya jika Jerman menang di Perang Dunia I? Bayangkan kamu sedang berdiri di pusat kota Paris pada tahun 1936. Kota ini riuh. Asap pabrik mengepur tebal di ufuk langit. Di puncak Menara Eiffel, angin musim gugur mengibarkan sebuah bendera raksasa. Warnanya merah darah, dihiasi simbol gerigi mesin dan palu godam. Itu adalah simbol Komune Perancis. Di seberang perbatasan, suasana Berlin justru jauh lebih megah. Gedung-gedung marmer berdiri kokoh. Jalanan dipenuhi mobil-mobil mewah buatan Benz dan Daimler. Warga Berlin berjalan dengan kepala tegak, penuh kebanggaan sebagai warga dari ibu kota dunia. Mata uang mark adalah standar emas perdagangan global. Bahasa Jerman menjadi bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah dari Tokyo sampai Buenos Aires. Lalu, di mana Adolf Hitler? Di dunia ini, dia hanyalah seorang seniman paruh baya yang kadang menjual lukisan kartu pos di pinggir jalan kota Munich. Dia sering bercerita tentang masa mudanya di parit perang, tentang bagaimana kekaisaran Jerman berhasil menghancurkan musuh-musuhnya dan meraih kemenangan total. Ini adalah dunia di mana Perang Dunia II, Holocaust, dan bom atom Hiroshima tidak pernah ada di buku sejarah. Skenario ini terdengar asing, namun realitas ini pernah sangat dekat dengan kenyataan. Hanya terpaut beberapa keputusan militer di musim semi tahun 1918. Sejarah yang kita jalani sekarang terbentuk karena Jerman kalah telak dalam perang besar. Kekalahan itu melahirkan dendam. Kekalahan itu meruntuhkan monarki lama dan melahirkan ideologi-ideologi ekstrim yang membelah dunia selama 1 abad ke depan. Tapi hari ini kita akan mengubah satu variabel krusial itu. Kita akan melihat sebuah garis waktu alternatif di mana kekaisaran Jerman keluar sebagai pemenang mutlak. Pertanyaannya sederhana, namun jawabannya akan mengubah segalanya. Apa jadinya jika Jerman memenangkan Perang Dunia I? Sebelum kita mengubah jalannya takdir, kita harus paham dulu bagaimana dunia bisa terperosok ke dalam neraka yang kita sebut The Great War, alias Perang Besar. Ini merupakan sebuah kisah tentang kesombongan, salah perhitungan, dan efek domino paling mematikan dalam sejarah manusia. Awal abad ke-20, Eropa adalah pusat semesta. Kekaisaran-kekaisaran tua menguasai hampir seluruh permukaan bumi. Namun di balik kemegahan itu, benua ini adalah gudang mesiu raksasa yang siap meledak kapan saja. Dunia terbagi menjadi 2 geng besar yang saling curiga. Di satu sisi, ada blok sekutu atau Triple Entente, Inggris sang penguasa lautan, Perancis yang menyimpan dendam kesumat, dan Rusia yang menjadi pelindung Eropa Timur. Di sisi lain, berdiri blok sentral, Jerman sebagai kekuatan industri baru yang ambisius, dan Austria-Hungaria, kekaisaran tua yang mulai rapuh. Semua negara ini menumpuk senjata. Semua jenderalnya gatal ingin perang. Mereka hanya butuh satu alasan. Alasan itu datang pada 28 Juni 1914 di sebuah kota bernama Sarajevo. Seorang pemuda nasionalis bernama Gavrilo Princip menembak mati Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria. 2 peluru itu cukup untuk membakar seluruh dunia. Mekanisme aliansi langsung bekerja otomatis. Austria menyerang Serbia, Rusia memobilisasi pasukan untuk melindungi Serbia, Jerman, sekutu setia Austria, langsung menyatakan perang pada Rusia dan sekutunya, Perancis. Dalam hitungan hari, jutaan pemuda Eropa berbaris menuju kematian. Jerman punya masalah geografis serius. Mereka terkepung. Musuh ada di barat dan timur. Rencana mereka sederhana tapi beresiko tinggi, yaitu memukul jatuh Perancis secepat kilat sebelum Rusia siap berperang. Ini dikenal sebagai Rencana Schlieffen. Agustus 1914, tentara Jerman menerjang masuk lewat Belgia. Awalnya mereka tak terbendung. Pasukan Jerman sudah bisa melihat Menara Eiffel dari kejauhan. Tapi di Sungai Marne, keajaiban terjadi. Pasukan Prancis dan Inggris berhasil menahan laju Jerman. Rencana serangan kilat itu gagal total. Mimpi perang singkat musnah. Kedua belah pihak mulai menggali tanah.
Eropa berubah menjadi parit raksasa yang memanjang dari pantai Laut Utara sampai perbatasan Swiss. Selama 3 tahun berikutnya, perang berubah menjadi kompetisi pembantaian. Jenderal-jenderal memerintahkan ribuan orang mati hanya untuk merebut tanah seukuran lapangan bola. Pertempuran Verdun dan Somme menjadi kubulan massal bagi satu generasi pemuda Eropa. Tahun 1917 menjadi titik nadir sekaligus harapan. Di timur, Kekaisaran Rusia runtuh akibat revolusi komunis dan memilih keluar dari perang. Jerman akhirnya bisa bernafas lega di satu sisi, tapi di barat, raksasa baru terbangun. Amerika Serikat yang marah karena kapal-kapalnya ditenggelamkan kapal selam Jerman, akhirnya terjun ke medan perang membawa sumber daya tak terbatas. Jerman sadar waktu mereka habis. Mereka harus menang sekarang atau hancur selamanya. Pada musim semi 1918, Jerman mengumpulkan sisa-sisa kekuatan terakhir untuk satu pukulan mematikan, atau Kaiserschlacht. Mereka menerjang garis pertahanan sekutu dengan keputusasaan yang brutal. Mereka berhasil maju, mendesak sekutu sampai ke titik kritis. Tapi sejarah kita mencatat kegagalan mereka. Pasukan Jerman kelelahan, logistik mereka macet, moral prajurit hancur saat melihat musuh mereka punya makanan berlimpah, sementara mereka kelaparan. Serangan itu terhenti. Sekutu kini diperkuat jutaan tentara segar dari Amerika melancarkan serangan balik yang menghancurkan. Garis pertahanan Jerman jebol. Di dalam negeri, rakyat Jerman memberontak. Kaisar Wilhelm II turun tahta dan kabur. Pada jam 11, hari ke-11, bulan ke-11 tahun 1918, senjata akhirnya diam. Jerman menyerah kalah. Perjanjian Versailles yang menyusul kemudian menghukum Jerman tanpa ampun. Wilayah mereka dipotong, militer mereka dikebiri, dan ekonomi mereka dihancurkan oleh hutang perang. Dari abu kehancuran dan penghinaan inilah benih kemarahan tumbuh subur, menanti sosok seperti Hitler untuk memanennya 20 tahun kemudian. Itulah sejarah yang kita tahu, dan itulah dunia yang kita tinggali. Tapi bagaimana jika di musim semi 1918 itu, Jerman yang menang? Mari kita bedah skenario alternatif ini. Sekarang kita ubah jalannya sejarah. Tanggalnya 21 Maret 1918. Kabut tebal menyelimuti parit-parit di front barat. Di balik kabut itu, Jerman menyiapkan pertaruhan terakhir mereka. Operasi Michael. Disinilah perbedaan besar terjadi. Jerman tidak lagi mengirim ombak manusia untuk mati konyol di depan senapan mesin. Mereka mengirim unit elit baru bernama Stoßtruppen, atau pasukan badai. Unit ini bergerak dalam kelompok kecil, lincah, dan membawa senjata otomatis ringan. Tugas mereka spesifik, cari titik lemah, terobos, dan langsung hancurkan markas komando musuh di garis belakang. Dalam sejarah asli, serangan ini gagal karena satu alasan sepele. Pasukan Jerman kelaparan. Saat menemukan gudang makanan sekutu yang melimpah, disiplin mereka hancur. Mereka berhenti untuk makan dan menjarah. Momentum serangan hilang. Tapi di skenario kita ini, Jenderal Ludendorff berhasil menjaga disiplin pasukannya. Pasukan badai mengabaikan gudang logistik itu. Mereka terus bergerak maju tanpa henti, menusuk semakin dalam ke wilayah musuh. Target utama mereka adalah kota Amiens. Kota ini vital karena menjadi titik sambung antara pasukan Inggris di utara dan pasukan Prancis di selatan. Jerman berhasil merebut Amiens dalam waktu singkat. Akibatnya fatal. Komunikasi antara Inggris dan Prancis putus total. Garis pertahanan sekutu terbelah dua. Panglima Inggris, Jenderal Haig, melihat situasi ini sebagai bencana total. Prioritasnya langsung berubah. Daripada mati membela Prancis, dia memilih menyelamatkan pasukannya sendiri. Inggris menarik mundur seluruh armadanya ke pelabuhan-pelabuhan di utara, mirip dengan evakuasi Dunkirk, tapi terjadi 22 tahun lebih cepat. Inggris kabur dari benua Eropa. Prancis kini berdiri sendirian. Kabar mundurnya Inggris menghancurkan mental tentara Prancis. Mereka sudah lelah berperang selama 4 tahun, dan sekarang sekutu utama mereka pergi. Semangat tempur Angkatan Darat Prancis runtuh seketika. Pemberontakan massal terjadi di berbagai divisi. Para prajurit menolak perintah atasan untuk maju ke garis depan. Jalan menuju Paris terbuka lebar.
Jerman memindahkan artileri raksasa mereka mendekat. Dentuman meriam Paris Gun mulai terdengar jelas oleh warga kota. Pemerintah Perancis sadar mereka sudah kalah. Melanjutkan perang hanya akan menambah jumlah korban jiwa tanpa harapan menang. Pada musim panas 1918, bendera putih berkibar. Perwakilan Perancis menemui komando Jerman untuk membicarakan syarat menyerah. Perang besar di daratan Eropa berakhir. Dan kali ini, Jerman yang berdiri di atas puing-puing kemenangan. Move out! Forward! Attack! Quickly! Kemenangan di medan perang baru setengah jalan. Tugas selanjutnya jauh lebih rumit. Jerman harus memastikan kemenangan ini abadi. Mereka harus menyusun ulang peta dunia agar dominasi Berlin tidak bisa diganggu-gugat lagi. Proses ini dimulai di meja perundingan. Di sejarah asli, kita mengenal perjanjian Versailles yang menghinakan Jerman. Di sini, sejarah berbalik. Para diplomat Perancis dan sisa-sisa komando sekutu dipanggil ke Potsdam. Di istana inilah, Kekaisaran Jerman mendiktekan syarat-syarat perdamaian yang mengubah wajah Eropa selamanya. Visi Jerman tertuang dalam sebuah konsep besar bernama Mitte Eropa. Secara harfiah ini berarti Eropa Tengah. Namun dalam praktiknya, ini adalah sebuah blok ekonomi raksasa di bawah kendali tunggal Jerman. Bayangkan sebuah Uni Eropa, tetapi tanpa demokrasi, tanpa kesetaraan anggota, dan dipimpin mutlak oleh seorang kaisar. Berlin menjadi pusat gravitasi baru. Mata uang mark menggantikan pound sterling dan franc sebagai alat tukar utama. Tarif bea cukai dihapus di antara negara-negara anggota, memungkinkan barang-barang industri Jerman membanjiri pasar dari Brussels sampai Warsawa. Jalur kereta api disatukan, standar hukum diseragamkan. Semua jalan kini menuju Berlin. Mari kita lihat perubahan fisiknya di peta. Di wilayah barat, Jerman mencaplok area strategis. Wilayah industri besi di Longwy-Brie diambil alih dari Prancis. Ini langkah taktis jangka panjang. Dengan menguasai tambang ini, Jerman mematikan kemampuan industri militer Prancis untuk bangkit kembali. Prancis dibiarkan tetap ada, namun dikebiri menjadi negara agraris kelas 2. Nasib Belgia lebih tragis. Negara ini kehilangan kedaulatannya secara total. Belgia diubah menjadi negara satelit. Pelabuhan-pelabuhan strategis di pesisir Flanders dikuasai Angkatan Laut Jerman. Ini memberikan Jerman akses langsung ke Selat Inggris, sebuah pisau yang menempel permanen di leher Britania Raya. Namun perubahan paling radikal justru terjadi di timur. Jerman memandang tanah luas bekas Kekaisaran Rusia sebagai hadiah terbesar perang ini. Mereka memecah wilayah raksasa itu menjadi negara-negara baru yang merdeka secara nama tapi tunduk secara nyawa. Jerman mendirikan Kerajaan Polandia, Kadipaten Baltik Bersatu, dan Kerajaan Ukraina. Ini bukan negara demokrasi. Jerman menempatkan bangsawan-bangsawan Jerman, sepupu dan kerabat Kaisar Wilhelm untuk duduk di tahta negara-negara baru ini. Mereka berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer states. Tugas mereka menahan bahaya apapun yang datang dari Rusia di masa depan. Khusus untuk Ukraina, Jerman punya rencana spesial. Ukraina adalah lumbung pangan Eropa. Gandum dari ladang-ladang Ukraina kini mengalir lancar ke kota-kota Jerman. Trauma kelaparan akibat blokade Laut Inggris selama perang terbayar lunas. Jerman kini swasembada pangan. Mereka kebal terhadap blokade laut manapun. Lalu bagaimana dengan Inggris? Britania Raya berada di posisi sulit. Mereka terusir dari daratan Eropa, tapi angkatan laut mereka, Royal Navy, masih merajai lautan. Jerman sadar armada laut mereka belum cukup kuat untuk menyeberangi selat dan menginvasi London. Terjadi kebuntuan strategis. Jerman menguasai daratan, Inggris menguasai lautan. Kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk menyudahi konflik ini dengan sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Perdamaian Kehormatan atau Peace with Honor. Inggris secara resmi mengakui hegemoni Jerman di Eropa. Sebagai gantinya, Jerman menjamin keamanan koloni-koloni Inggris di seberang lautan. Di permukaan, ini terlihat sebagai perdamaian yang adil. Namun rakyat Inggris tahu kebenarannya.
Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, Inggris kehilangan pengaruhnya di benua Eropa. Mereka terisolasi di pulau mereka sendiri, menyaksikan tetangga-tetangga mereka jatuh satu persatu ke dalam genggaman elang Jerman. Dunia telah berubah poros. Abad ke-19 milik Inggris, tapi abad ke-20 kini resmi menjadi milik Jerman. Kekaisaran ini berdiri kokoh di puncak kejayaannya, mengira bahwa tatanan baru ini akan bertahan 1000 tahun. Mereka salah besar. Ketenangan ini hanyalah ilusi. Di bawah permukaan masyarakat Eropa yang kalah, api kemarahan baru sedang menyala. Api yang jauh lebih berbahaya daripada nasionalisme semata. Sejarah punya rasa lelucon yang gelap. Dalam realitas kita, kekalahan perang mengubah Jerman menjadi monster fasis. Dalam realitas ini, kekalahan yang sama mengubah Perancis dan Inggris menjadi negara radikal. Hukumnya sederhana. Negara yang makmur dan menang cenderung mempertahankan status quo. Sebaliknya, negara yang hancur dan terhina akan mencari jalan keluar yang ekstrim. Mari kita bicara soal gajah di pelupuk mata, Adolf Hitler. Di dunia di mana Jerman menang, Hitler kehilangan panggung utamanya. Tidak ada perjanjian Versailles yang mencekik. Tidak ada hiperinflasi yang membuat uang menjadi sampah. Tidak ada narasi tusukan dari belakang yang bisa dia jual kepada rakyat yang marah. Rakyat Jerman sudah bangga dengan kaisar mereka. Mereka hidup nyaman. Nasionalisme radikal ala Nazi tidak laku di pasaran. Hitler kemungkinan besar menghabiskan sisa hidupnya sebagai sersan mayor yang setia di Angkatan Darat, atau kembali melukis kartu pos di Munich. Fasisme, dalam bentuk yang kita kenal, mati sebelum lahir. Namun, energi radikal itu tidak hilang. Energi itu berpindah tempat. Kita lihat Prancis. Negara ini menanggung malu yang tak tertahankan. Mereka kalah perang 2 kali berturut-turut dari Jerman, tahun 1871 dan sekarang 1918. Kepercayaan rakyat pada sistem demokrasi liberal runtuh total. Republik ketiga dianggap sebagai sistem gagal yang hanya melayani orang kaya dan jenderal-jenderal bodoh. Kemarahan ini meledak menjadi revolusi. Kaum buruh, tentara yang kecewa dan serikat pekerja bersatu. Mereka menggulingkan pemerintah di Paris. Sebuah negara baru lahir, Komune Perancis. Mereka mengadopsi ideologi sindikalisme. Ini adalah varian sosialisme yang berbasis pada serikat buruh, syndicate. Bagi mereka, musuh bukan lagi sekedar Jerman, tapi sistem kapitalisme itu sendiri yang telah mengirim jutaan orang mati sia-sia di parit perang. Api revolusi ini menyeberangi Selat Inggris. Kondisi Britania Raya pasca perang sangat mengerikan. Kehilangan pasar Eropa membuat ekonomi Inggris mati suri. Tambang-tambang batubara di Wales dan pabrik-pabrik di Manchester tutup. Pengangguran merajalela. Rakyat lapar. Pada tahun 1925, pemogokan umum berubah menjadi perang saudara terbuka. Angkatan Darat Inggris yang sudah muak dengan perang menolak menembaki para pemogok. Pemerintah kerajaan kehilangan kendali. Peristiwa yang tak terbayangkan akhirnya terjadi. Monarki Inggris runtuh. Raja George kelima dan keluarga kerajaan, The Windsors, terpaksa melarikan diri ke Kanada, dikawal oleh sisa-sisa armada laut yang masih setia. Di London, kaum revolusioner mendeklarasikan berdirinya Union of Britain. Bendera Union Jack diturunkan, digantikan oleh bendera Republik Sosialis. Peta politik Eropa kini terbelah secara ekstrim. Di tengah dan timur, berdiri blok kekaisaran pimpinan Jerman. Mereka mewakili tatanan lama, monarki, konservatisme, dan aristokrasi. Di barat, berdiri blok internasional pimpinan Prancis dan Inggris. Mereka mewakili tatanan baru, revolusi, sindikalisme, dan sosialisme. Perang dingin di dunia ini jauh lebih panas. Konflik ini bukan lagi soal perebutan wilayah semata. Ini adalah perang kelas dalam skala benua. Para kaisar dan raja di Berlin ketakutan melihat tetangga barat mereka. Mereka sadar, revolusi itu seperti virus. Jika dibiarkan, virus itu bisa menyebar dan meruntuhkan tahta mereka juga. Kedua belah pihak mulai menumpuk senjata kembali.
Perdamaian tahun 1919 ternyata hanyalah jeda istirahat singkat. Badai yang lebih besar sedang berkumpul di ufuk barat. Eropa mungkin menjadi pusat badai, tapi gelombang kejut kemenangan Jerman ini terasa sampai ke ujung dunia. Di selatan, impian kekaisaran tentang Middle Afrika menjadi kenyataan brutal. Jerman menyatukan koloni-koloni rampasan dari Prancis, Belgia, dan Inggris menjadi satu entitas raksasa yang membentang dari Atlantik hingga Samudra Hindia. Administrasi kolonial Jerman bekerja dengan efisiensi mesin, jalur kereta api membelah hutan hujan, tambang-tambang digali lebih dalam, dan perkebunan beroperasi dengan disiplin militer. Bagi bangsa-bangsa di Afrika dan Asia, termasuk kita di Nusantara, harapan kemerdekaan menjadi mimpi yang semakin jauh. Cengkeraman Eropa atas dunia ketiga justru menguat, didukung oleh kekuatan industri Jerman yang tak tertandingi. Sementara itu, di seberang Atlantik, Amerika Serikat memilih jalan sunyi. Tanpa keterlibatan penuh dalam perang dan tanpa kursi di meja perundingan damai, Amerika menarik diri dari panggung dunia. Mereka menjadi benteng yang tertutup. Ekonomi mereka tetap raksasa, budaya jazz dan Hollywood tetap bersinar, namun secara politik, Washington menutup mata pada urusan luar negeri. Tidak ada PBB, tidak ada NATO, tidak ada rencana Marshall. Amerika menjadi raksasa yang tertidur pulas di belahan buminya sendiri. Dunia ini adalah tempat yang aneh bagi kita. Teknologi mungkin maju lebih pesat di bawah patronase sains Jerman. Roket, pesawat jet, dan komputer mungkin lahir lebih awal di laboratorium-laboratorium Berlin. Namun harga yang dibayar adalah kebebasan. Demokrasi liberal menjadi ideologi pinggiran yang gagal, terjepit antara otoritarianisme monarki dan radikalisme sindikalis. Kita sering berandai-andai dengan harapan menemukan skenario yang lebih baik. Kita berharap menemukan dunia tanpa Holocaust, tanpa Perang Dunia Kedua yang menewaskan 80 juta orang. Memang, di garis waktu alternatif ini, kamp-kamp konsentrasi Nazi tidak pernah berdiri. Namun, sejarah punya cara kerjanya sendiri untuk menyeimbangkan neraca darah. Konflik hanya berganti rupa. Perang ras berganti menjadi perang kelas. Penindasan fasis berganti menjadi penindasan imperialis. Pada akhirnya, kemenangan Jerman di tahun 1918 mengajarkan kita satu hal pahit. Sejarah tidak mengenal skenario sempurna. Setiap belokan tajam di jalan takdir selalu meminta tumbalnya sendiri. Dunia tanpa Hitler mungkin terdengar indah, namun dunia di bawah mahkota besi kaisar tetaplah dunia yang dingin, kaku, dan berbahaya. Gimana menurut kalian? Apakah dunia versi Kaiser Reich ini lebih baik daripada sejarah asli kita, atau justru mimpi buruk dengan rasa yang berbeda? Tulis teori kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka eksplorasi sejarah alternatif kayak gini, jangan lupa like video ini dan subscribe buat ngebahas skenario gila lainnya. Sampai jumpa di realitas berikutnya.